Selamat datang kembali dalam part 2 gerakan doa 20. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1. Tidak jemu-jemu berarti tidak bosan, tidak berhenti, tidak putus harap. Seperti air yang mengalir terjun dari atas, tidak akan pernah berhenti memberikan kesejukan, memberikan suplai bagi makhluk hidup di sekitarnya. Demikian juga dengan doa. Doa adalah kehidupan yang menghubungkan bumi dengan surga. Tuhan meminta kita untuk menyambung bumi dengan surga. Karena itu kita melakukan doa ini. Ayo kita start. Di tempat masyarakat di mana kita berada, bekerja dan hidup, kita tidak terluput dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tugas kita adalah menghubungkan mereka dengan Tuhan melalui doa. Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa tidak ada satu partikel pun di alam semesta ini yang berdiri sendiri. Semuanya terikat dalam hubungan jaringan yang tidak kelihatan. Demikian juga jika kita memecah satu benda padat sampai partikel terkecil yang disebut atom. Di sana ada susunan neutron, proton, elektron yang bekerja, bergerak. Dari manakah energinya? Sehingga para saintis mengatakan bahwa di alam semesta ini tidak ada benda mati, sebab semua bergerak. Demikian juga dengan manusia, terhubung satu sama yang lain dengan manusia yang lain. Walaupun berbeda warna kulit, suku, bangsa, agama, siapapun kita manusia, diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Kita memiliki keterhubungan satu dengan yang lainnya, bahkan keterhubungan dengan semua partikel alam semesta yang membentuk kosmos kecil dan kosmos yang besar. Itu sebabnya Tuhan memberitahukan kepada kita, siapa membenci sesamanya adalah seorang pembunuh. Saya dengan Peter dalam perjalanan berdoa sambil mengambil video ini. Berdoa bisa kita lakukan dengan ucapan atau dengan kata hati kita. Saya berdoa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita banyak menjumpai orang-orang, baik itu supir truk, kernet, tukang, karyawan, siapapun. Kita tidak mengenal mungkin mereka, tapi satu hal yang kita tahu, mereka adalah bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan ini yang harus kita doakan, yang harus kita hubungkan dengan Tuhan. Kita akan menjadi intercessor, pengantara antara manusia, keadaan kepada Tuhan, sehingga kita menghubungkan semuanya ini. Saya tidak mengenal tukang bajaringan ini. Saya tidak tahu dari mana namanya pun, saya tidak tahu. Tapi saya yakin dia sudah berkeluarga, punya anak. Mereka berjuang untuk keluarga mereka, menafkahi anak-anak mereka. Saya berdoa kepada mereka, kepada Tuhan untuk mereka, supaya Tuhan memberikan berkat, kelimpahan, keselamatan selama bekerja, dan memberikan peluang-peluang kerja yang lebih baik lagi ke depan, sehingga mereka boleh hidup dengan keluarganya dengan damai dan sejahtera. Saya berdoa untuk mereka, dan kita juga semuanya bisa berdoa dengan orang-orang di sekitar kita. Walaupun kita tidak kenal, tapi mereka adalah manusia yang telah diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Mereka adalah entitas Tuhan di bumi ini yang bisa kita lihat. Karena itu firman Tuhan memberitahu, jika kamu tidak bisa mengasihi sesamamu yang kamu bisa lihat, mana mungkin kamu akan bisa mengasihi Tuhan yang tidak kamu lihat. Karena itu di dalam ilmu pengetahuan sudah dibuktikan, energi yang tertinggi adalah love, adalah kasih. Masuk dalam ranah power, kekuatan yang besar. Sebagaimana firman Tuhan memberitahu bahwa Tuhan itu kasih adanya. Tuhan menghendaki setiap kita hidup di dalam kasih. Karena itu hukum utama. Yang pertama adalah kasih Tuhan Elohimmu dengan segenap hati, segenap kekuatanmu. Dan yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan mau kita hidup dalam lingkungan kasih Tuhan, entitas kasih Tuhan, sebagaimana doa Yesus bahwa biarlah mereka menjadi satu sama seperti kita satu. Berarti satu di dalam kasih. Ketika kita hidup di dalam kasih, pertama-tama dengan menghubungkan orang-orang di sekitar kita lewat doa kepada Tuhan, maka Anda yang telah menjadi penghubung akan penuh dengan energi kasih. Dengan penuhnya energi kasih, maka tidak ada yang mustahil bagimu. Ada banyak mujizat bisa terjadi dalam kehidupan ini. Kalau kita
kita melihat di sepanjang jalan ada rumah-rumah yang belum selesai, mungkin karena pemiliknya kekurangan dana, berdoalah untuk mereka supaya Tuhan memberikan dana untuk menyelesaikan bangunannya. Jika ada kios atau toko, Anda doakan supaya laris semua, banyak orang yang membeli dan usahanya berkembang. Mungkin kita berkata, saya sendiri belum punya rumah, atau mungkin rumah saya belum di atap dan sebagainya, belum di lantai. Masa saya mau doakan orang lain? Kita harus pertama-tama mendoakan kepada mereka, karena firman Tuhan, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Berarti kita harus memprioritaskan mereka dulu, maka Tuhan yang akan bekerja kepada kita. Jika kita berdoa untuk mereka, maka Tuhan yang bekerja untuk kita. Dan inilah hukumnya. Dan lihat nanti mujizat akan terjadi. Ada seorang yang sudah mempraktekkan ini selama sebulan. Dia berjalan berdoa mencari gedung-gedung yang belum selesai, supaya Tuhan memberikan dana, memberikan berkat rezekinya untuk mereka. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Justru bangunannya Tuhan berikan dengan cara yang ajaib. Dia berhenti membangun sampai lantai 8 towernya, dan Tuhan membuka semua pintu-pintu berkat untuk menyelesaikannya. Mari kita mulai mengutamakan kepentingan orang lain secara spiritual, dan Tuhan yang akan melihat kepentingan kita. Inilah bukti kasih, karena begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini. Tuhan tidak menuntut pertama, Tuhan memberikan anaknya supaya barang siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Keinginan hati Tuhan supaya manusia diselamatkan. Tapi yang pertama Tuhan prioritaskan, memberi kasihnya yang begitu besar tanpa menuntut, dan efeknya manusia yang percaya akan diselamatkan. Inilah prinsip kasih. Anda memberi dulu, bukan kita meminta dulu, bukan kita mengambil dulu. Karena itu istilah take and give ini perlu dirubah. Take and give artinya ambil dulu baru memberi. Ini berubah, kita harus give and take. Memberi dulu baru kita bisa mendapatkannya. Dengan berdoa seperti ini. Ada orang-orang di jalan, kita doakan. Utamanya ibu-ibu yang biasa ke pasar, doakan. Para penjual sayur, penjual ikan, apapun, mereka punya keluarga, mulai doakan. Mungkin kita tidak kenal, doakan mereka. Bahkan siapapun yang kita temui di jalan, tidak peduli dia orang kaya, dia orang biasa, dan kita doakan. Ini polisi, ya. Kita berdoa untuk mereka. Mereka adalah aparat pengamanan bagi masyarakat kita. Mereka juga manusia punya kelemahan. Doakan mereka punya rumah tangga. Doakan kadang-kala mereka hilaf dan salah. Tidak selamanya bahwa anggota kepolisian itu benar. Mereka masih manusia, bisa hilaf, bisa letih, bisa lemah, bisa kecewa, bisa marah. Ada banyak orang di pinggir jalan yang kita temui. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdoa bagi mereka. Tuhan mengingatkan, jangan jemu-jemu berdoa. Ini ada kandidat paslon calon bupati, ada 2 kandidat di sini. Anda jangan mencela salah satunya, karena mereka berdua adalah manusia yang sama dengan kita. Masing-masing punya kekurangan, kelemahan. Jangan pernah menelanjangi orang atau mempermalukan orang di media sosial, atau berkomen negatif kepada salah satu paslon. Ingat, saudaraku, mereka adalah ciptaan Tuhan yang sama seperti kita. Kita diajar untuk mengasihi sesama kita. Kalau misalnya kita memilih jangan berdasarkan rasa kecewa, rasa benci, sakit hati, rasa tidak puas dan sebagainya. Ingat, pilihan-pilihan kita berdasarkan emosi negatif, emosi akan tertinggal lama dan akan bertumbuh kembang, dan itu akan merugikan kita. Artinya apa? Pilihlah tanpa ada rasa kecewa, tanpa ada rasa sakit hati atau balas dendam. Percuma itu kita tumbuhkan, karena itu energi negatif. Pilihlah tanpa rasa negatif itu. Pilihlah berdasarkan apa yang Anda tahu Anda harus pilih, tetapi tidak disertai dengan rasa marah, kecewa, benci, dendam, sakit hati. Sayangi dirimu, karena kita dipanggil Tuhan untuk mendoakan dan mengasihi sesama kita manusia. Itu penting sekali. Ini di lapangan sepak bola, ada banyak orang berjualan di situ, bermain di situ, sore hari, pagi hari. Mengapa tidak sambil kita jogging, kita lari-lari, sport di situ, kita mulai berdoa bagi mereka. Ini Krishna Komputer, doakan supaya usahanya mengembang, supaya banyak pelanggan lebih banyak lagi di situ. Bukan karena kenalan kita, tapi kita berdoa kepada siapa saja. Di sana ada gedung Pesparawi, ada banyak motor, ada pertemuan di dalamnya. Saya tidak tahu pertemuan apa. Saya doakan supaya acaranya sukses, semua panitia mencapai tujuannya. Ini Koramil.
Dan Koramil adalah manusia biasa. Mereka adalah penjaga keamanan, baris negara untuk mempertahankan negara ini. Ada polsek, di sana juga ada aparat. Kita berdoa bagi mereka supaya mereka, keluarganya diberkati Tuhan, diberi rasa aman untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Di sepanjang jalan banyak orang. Mari kita mulai tingkatkan doa kita, minimal 20 orang sesaat atau dalam sehari. Saya bersama dengan Om Peter yang setia ini, saya bilang jangan tersenyum, nanti jendela rumah kita akan kelihatan. Malah Om Peter membukanya lebih lebar lagi. Itulah kisah perjalanan kita dalam sepanjang jalan menemui banyak orang. Jadi tidak ada alasan bagi saudaraku semua untuk mendoakan orang-orang yang kita jumpai, baik dengan kata-kata atau di dalam hati kita, di rumah, waktu mau tidur, bangun tidur, waktu makan dan sebagainya. Lakukan itu. Terakhir, apa manfaat jika kita mendoakan mereka? Pertama, Anda akan selalu terhubung dengan Tuhan karena Anda selalu menjadi jembatan intercessor, pendoa syafaat bagi mereka. Jadi Anda akan selalu terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan 1 kali 24 jam. Jika Anda terus latih lakukan ini, Anda akan selalu berada di dalam rumah Tuhan. Ingat, rumah Tuhan itu bukan gedung, rumah Tuhan itu bukan bangunan, tapi rumah Tuhan itu adalah hadirat Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 23. Tuhan gembalaku yang baik sampai ayat yang terakhir, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi dengan mendoakan ini menjadi habit kita, menjadi kebiasaan kita yang seperti nafas, maka Anda akan selalu berdoa dan Anda akan terhubung dengan Tuhan. Dan yang kedua, Anda sudah memberi apa? Memberi doa, memberi kasih, memberi perhatian, memberikan tenaga, memberikan cinta kepada orang-orang yang Anda doakan. Karena tidak mungkin Anda mendoakan kalau Anda tidak memberikan mereka perhatian dan kasih. Mungkin mereka tidak tahu, itu justru bagus. Pemberian yang baik adalah pemberian yang tidak diketahui siapa pemberinya. Sebab jika diketahui siapa pemberinya, namanya kita manusia, kita kasih menuntut supaya dia berterima kasih. Berapa banyak orang menjadi kecewa ketika dia memberi dan orang yang menerimanya tidak berterima kasih, bukan? Saya pernah mengalami hal itu. Jadi keuntungan yang kedua, Anda sudah memberi. Lebih berkat apa? Lebih berkat memberi daripada menerima. Kita memberi doa setiap saat, pagi, siang, malam kita berdoa bagi orang-orang sekitar kita. Dan yang terakhir, kondisi kesehatan spiritualitas Anda akan terjaga karena Anda benar-benar menggenapi firman Tuhan. Hukum yang utama, kasihilah Elohimmu dengan segenap hati, segenap kekuatanmu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Praktekkan ini dan lihat buktinya. Dalam 1 minggu ini Anda akan lihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Bukan berarti setelah 1 minggu Anda berhenti. Jadikan ini menjadi sebuah kebiasaan hidup seperti bernafas dimanapun Anda berada. Anda keluar kota, keluar negeri, ketemu siapapun, Anda berdoa bagi orang-orang di sekitar Anda. Atau mungkin Anda sedang antrian di bank, sedang antrian di rumah sakit, antrian di dokter, antrian apa saja yang namanya antrian menunggu pembelian tiket, membeli tiket tiket bioskop, apapun yang disebut antrian, Anda coba berdoa orang di depanmu, di depannya yang di belakangmu, dan berdoa lagi penjaga tiket itu, berdoa bagi mereka. Atau sedang melewati tempat parkir, ada tukang parkir, doakan mereka. Di mana saja kita akan pasti berjumpa manusia. Ingat, mereka setara dengan kita. Mereka sama-sama dikasihi Tuhan, sama seperti kita. Lakukanlah ini dengan tidak jemu-jemu dan hiduplah dalam kondisi yang luar biasa. Sekali lagi saya tutup manfaatnya. Pertama, Anda akan selalu terhubung dengan Tuhan 1 kali 24 jam. Karena Anda sadar Anda akan menjadi intercessor, pengantara bagi orang-orang sekitar Anda. Atau orang-orang yang jauh, yang Anda tahu, bahkan tidak tahu di media massa, di TV dan sebagainya. Yang kedua, Anda sudah mempraktekkan lebih berkat memberi daripada menerima. Dengan mendoakan orang-orang, Anda sudah memberi, dan Anda pasti diberkati lebih banyak lagi, karena Tuhan mengatakan ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu, dipadatkan dan digoncangkan 30 kali, 60 kali, 100 kali. Dan yang terakhir, pertumbuhan spiritualmu akan sehat karena kamu telah menerapkan hukum utama, yaitu kasihilah sesamamu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.
Jangan lupa subscribe supaya nanti kita akan ada notifikasi bila ada part 3 lagi. Saya akan bahas di sana dan Tuhan memberkati. Silakan ini share ke teman-teman Anda jika ini bermanfaat agar mereka juga masuk dalam gerakan doa 20. Ini bukan gerakan agama, bukan gerakan sinode, tetapi benar-benar keterpanggilan sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan di seluruh dunia. Lakukan ini. Dan puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sehat selalu, tetap semangat dan hidup berkelimpahan.